Pergi ke pantai mencari kelapa muda. Kelapa muda terasa manis. Aku mau supaya sekarang juga Engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi pesta wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodias telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadaku, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang ini juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada putri Herodias, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil jenazahnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Khususnya saya mengajak Anda sekalian untuk berdoa bagi Dr. Joni yang ada di tempat tugas tetapi mengalami sakit malaria. Juga kita berdoa untuk proses operasi jam 10 hari ini bagi Ibu Feni Johan. Semoga Dr. Joni dan Ibu Feni diberkati, dikuatkan, dihibur, ditolong oleh Tuhan supaya memperoleh kesembuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan.
Kita berdoa untuk mereka yang masih terus bekerja dan aktif dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi dan juga keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan kehidupan. Semoga mereka senantiasa ditolong, dilindungi, dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya mengundang Anda sekalian untuk terus tetap tekun berdoa bagi segenap panitia Tabisan Imam Keuskupan Timika. Semoga dilimpahi rahmat iman, harapan, semangat kerjasama, semangat sukacita, dan persaudaraan untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai panitia tabisan sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita dan penuh semangat iman dan persaudaraan. Dan kiranya bahwa kita semua juga turut bergembira dan bersyukur bersama dengan mereka pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, dan paroki-paroki serta komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Yohanes Pembaptis. Semoga berkat doa dan teladan Santo Yohanes Pembaptis, kita semua akan semakin diteguhkan, dikokohkan dalam upaya kita untuk mengikuti Kristus, menyiapkan jalan Tuhan, dan senantiasa bersikap rendah hati, supaya Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Dan kiranya bahwa nasihat yang disampaikan oleh sabda Tuhan hari ini berkaitan dengan pesta wafatnya Santo Yohanes Pembaptis menjadi inspirasi yang sangat kaya kepada kita sebagai para pengikut Kristus. Kita bisa tentu saja belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang dengan rendah hati tetapi penuh semangat mewartakan Tuhan, menyiapkan jalan Tuhan, menyiapkan bagi hadirnya Allah yang mulia, yang lebih besar daripada mengedepankan egoisme dan keinginan pribadi. Tetapi juga kiranya kita juga berefleksi dari tokoh-tokoh yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana kita juga berani untuk belajar dari Herodes yang kadang-kadang senang mendengarkan Yohanes Pembaptis, tetapi juga kadang-kadang merasa terombang-ambing karena perkataan-perkataan, karena nubuat-nubuat Yohanes Pembaptis. Menjadi gambaran pergumulan perjuangan hidup kita. Kita tentu saja bersukacita, kita bergembira mendengarkan sabda Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajaran, mendengarkan hal-hal yang baik. Tetapi juga kadang-kadang kita bergumul, berjuang melawan egoisme dan kemanusiawian kita untuk terus mengikuti Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup kita. Dan kiranya bahwa situasi yang dialami oleh Herodias dengan segala macam konflik, dendam, dan juga persoalan batinnya juga kadang-kadang menghinggapi kita sebagai manusia. Kadang-kadang ada rasa benci, kadang-kadang ada konflik, kadang-kadang ada dendam. Tetapi semoga kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita berani datang kepada Yesus, kita belajar kepadanya, karena dia lemah lembut dan rendah hati, untuk tidak dikuasai oleh kejengkelan, kemarahan, dan apalagi dendam di dalam kehidupan kita. Dan kiranya sikap Putri Herodias menjadi sebuah gambaran di mana sosok pribadi manusia yang kadang-kadang tidak jelas, tidak punya pendirian yang teguh, kemauan yang mungkin tidak terarah kepada kehendak Allah, sehingga ketika mendapatkan pengaruh yang negatif, yang jahat, dia dengan segera entah karena latar belakang dan pemikiran apapun lalu ikut-ikut saja. Semoga kita di satu sisi memiliki keterbukaan hati dan sikap fleksibilitas, tetapi juga semoga kita memiliki keteguhan hati untuk senantiasa berkanjang dalam iman, dalam doa, dalam kehendak Allah, untuk senantiasa menunjukkan, mewujudkan jati diri kita sebagai garam, sebagai terang dunia, sebagai pengikut Kristus yang sejati di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa diteguhkan,
dikokohkan dalam iman dan pergumulan kita untuk senantiasa mengimani, mempercayai, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.